Salam, selamat malam sahabat terkasih. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa kita telah mengecewakan Tuhan. Bukan karena Tuhan berhenti mengasihi kita, tetapi karena kita tahu bahwa kita telah melangkah jauh dari kehendak-Nya. Mungkin malam ini ada yang merasa bersalah atas keputusan yang pernah diambil. Mungkin ada yang menyimpan penyesalan atas kata-kata yang pernah diucapkan. Mungkin ada yang berkata dalam hati, seandainya aku bisa mengulang waktu. Kabar baiknya, Alkitab tidak hanya menceritakan keberhasilan para tokoh iman. Alkitab juga dengan jujur menceritakan kejatuhan mereka. Daud, raja terbesar Israel, pahlawan yang mengalahkan Goliat, orang yang disebut berkenan di hati Tuhan, ternyata pernah jatuh dalam dosa yang sangat serius. Namun, kisah Daud tidak berakhir pada kejatuhannya. Kisah Daud berlanjut kepada pertobatannya. Dan disitulah kita melihat besarnya kasih karunia Tuhan. Sahabat terkasih, sebelum Mazmur 51 ditulis, terjadi peristiwa yang sangat kelam dalam kehidupan Daud. Saat para tentara berperang, Daud justru tinggal di istana. Pada suatu petang, ia melihat Batseba sedang mandi. Daud membiarkan pandangannya berkembang menjadi keinginan. Keinginan berkembang menjadi dosa. Dosa berkembang menjadi kebohongan. Kebohongan berkembang menjadi kejahatan yang lebih besar. Akhirnya Uria, suami Batseba, kehilangan nyawanya. Inilah pelajaran penting bagi kita. Tidak ada seorang pun yang terlalu kuat untuk jatuh. Tidak ada seorang pun yang terlalu rohani untuk gagal. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencobaan. Karena itu, Alkitab mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Seringkali kejatuhan besar dimulai dari kompromi kecil yang dibiarkan bertumbuh. Sahabat terkasih, setelah semua itu terjadi, Daud berusaha melanjutkan hidupnya seolah-olah tidak ada masalah. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Melalui sebuah perumpamaan sederhana, Tuhan membuka mata Daud terhadap dosanya. Saat itu Daud tidak membela diri. Ia tidak menyalahkan orang lain. Ia tidak mencari alasan. Ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Inilah awal dari pemulihan. Banyak orang gagal dipulihkan bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena mereka menolak mengakui dosanya. Kesombongan seringkali lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Tuhan sanggup mengampuni orang yang jatuh. Tapi Tuhan menentang hati yang keras dan tidak mau bertobat. Sahabat terkasih, Mazmur 51 bukan sekedar doa biasa. Ini adalah tangisan seorang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Daud tidak meminta tahta. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kemenangan. Yang ia minta adalah hati yang bersih. Doa Daud dalam Mazmur 51 ayat 12, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh." Daud memahami bahwa masalah terbesar bukanlah kehilangan reputasi. Masalah terbesar adalah rusaknya hubungan dengan Tuhan. Hari ini, banyak orang lebih takut kehilangan nama baik daripada kehilangan keintiman dengan Tuhan. Banyak orang lebih sedih karena ketahuan daripada karena telah berdosa. Namun, Daud menunjukkan hati yang berbeda. Ia rindu dipulihkan oleh Tuhan. Sahabat terkasih, salah satu hal paling indah dalam Alkitab adalah kenyataan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Daud mengalami konsekuensi dari dosanya.
Ada luka yang harus ditanggung, ada air mata yang harus dilewati. Tetapi Tuhan tidak membuang Daud. Tuhan tidak mencabut kasih-Nya. Ini bukan berarti dosa tidak penting. Sebaliknya, dosa sangat serius. Namun, ketika seseorang datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan selalu menyediakan pengampunan. Betapa banyak orang hari ini hidup dalam rasa bersalah bertahun-tahun. Mereka percaya Tuhan mengampuni orang lain, tetapi sulit percaya bahwa Tuhan mengampuni mereka. Padahal salib Kristus adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu lebih besar daripada kegagalan kami. Bapa, kami datang dengan segala kelemahan, kesalahan, dan kekurangan kami. Ampuni atas sikap, perkataan, pikiran, atau tindakan yang tidak berkenan kepadamu. Bersihkan hati kami seperti Daud yang berseru, "Jadikan hatiku tahir, ya Allah." Tolong kami untuk tidak menyembunyikan dosa atau menjauhkan dari hadirat-Mu ketika kami jatuh. Berikan kami kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan keberanian untuk kembali kepadamu dengan hati yang tulus. Perbaharulah batin kami dengan roh yang teguh. Pulihkan sukacita keselamatan yang berasal dari-Mu. Lepaskan kami dari rasa bersalah dan ajarkan kami untuk hidup dalam pengampunan dan anugerah-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kasih karunia Tuhan tidak menghapus masa lalu kita, tetapi sanggup memulihkan masa depan kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.